Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, saya Dr. Irawan Fajar Kusuma, spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan Rumah Sakit Dr. Subandi, ingin memperkenalkan mengenai aplikasi Balita Grow. Izin untuk share screen. Jadi aplikasi Balita Grow ini adalah suatu aplikasi yang bisa digunakan oleh para orang tua, masyarakat yang memiliki balita untuk memantau ya status gizi dari balita ya, dan juga untuk mengevaluasi apakah intake makanan selama ini itu bagus atau tidak, dan juga untuk melihat status gizi dari balita itu. Latar belakang dari aplikasi ini adalah bahwa saat ini kasus stunting dan gizi buruk itu cukup tinggi, apalagi di Jember. Kemudian kasus itu dapat dicegah dan ditangani, ya, karena saat ini dengan penggunaan teknologi informasi yang cepat dan luas, itu apabila digabungkan antara penggunaan teknologi informasi, ya baik melalui telepon seluler maupun yang lainnya, dalam promisi kesehatan masalah gizi, itu menjadi solusi yang cepat, menjadi solusi yang tepat dan juga akurat. Jadi, penggunaan atau penggabungan antara teknologi informasi dan juga promosi kesehatan di sini akan menjadi sangat efektif. Kemudian manfaat aplikasi Balita Grow itu apa? Yaitu dengan aplikasi ini, Bapak Ibu, para orang tua, masyarakat, para kader, itu dapat mendeteksi status gizi balita. Kemudian juga untuk mendata makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh balita, apa saja jenisnya, dan juga sekaligus dengan aplikasi ini, kita bisa mengetahui kandungan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Selain itu juga kita bisa melakukan evaluasi terhadap intake makanan atau makanan yang dimakan atau yang diminum oleh balita. Nah, data-data ini juga sebagai bahan penelitian untuk para peneliti ya di bidang kesehatan anak, ya, bidang gizi dan lain sebagainya. Kemudian fitur-fitur yang ada di Balita Grow itu apa saja? Fitur-fitur yang ada di aplikasi Balita Grow itu kita bisa melihat status gizinya. Kemudian kita bisa melihat gizi harian, ya, makanan yang masuk. Kemudian ada store-nya juga, ada tips-tips dan edukasi seputar masalah gizi. Kelebihan Balita Grow itu apa? Yang pertama adalah mudah sekali diakses, ya, mudah sekali diakses, dapat digunakan kapanpun, dimanapun, kemudian tampilan pun sederhana, ya, dan mudah digunakan. Ya. Penjelasan di dalamnya lengkap, ya. Kemudian terdapat arsip, ya, kita bisa membuka kembali status gizi yang lama, kita bisa membuka kembali recall gizi yang sudah diisi, kemudian interpretasinya pun mudah, ya, di setiap masyarakat, Bapak Ibu itu bisa menginterpretasikan dengan baik. Langkah penggunaannya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus menginstal atau melakukan instalasi aplikasi melalui Play Store, ya, karena ini basisnya Android sehingga menggunakan Play Store. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pengisian biodata pengguna, ya, orang tua di sini bisa ayah atau ibu. Kemudian pengisian biodata anak, ya, balita bisa ditambah, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian pengisian data mengenai jenis makanan dan minum harian yang dimakan atau diminum hari itu. Instalasinya bagaimana? Yang pertama, kalau kita melihat di tampilan layar HP akan tampak ada tulisan Play Store di situ. Nah, kita klik di situ. Lalu kemudian kita ketikkan, ya, di search ini, di search kita ketikkan Balita Grow. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Akan muncul pilihan Balita Grow seperti ini, maka Bapak Ibu langsung menginstal di sini. Ini kalau sudah terinstall akan ada tampilan seperti ini. Jadi menginstal dulu, lalu akan menjadi tampilan seperti ini setelah terinstall. Kemudian setelah itu
kita ketik open di sini. Open kita buka ya. Nah, setelah kita buka akan membuka seperti ini, ada logo seperti ini, Balita Guru seperti ini, Keris Lifestyle Medicine, atau ini kelompok riset Lifestyle Medicine ini merupakan kelompok riset dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember di bagian ilmu kesehatan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian profil pengguna. Jadi nanti akan tampak tampilan seperti ini, sehingga saudara Bapak Ibu tinggal mengisi namanya, kemudian emailnya, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, profesi, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian profil balita ya. Kemudian di sini kita tinggal menambah nama anaknya, nama anaknya, kemudian jenis kelaminnya, tanggal lahir, simpan. Nah, kemudian setelah terisi nanti akan ada seperti ini ya. Ada nama 4 tahun yang mau nambah anak lagi juga bisa. Jadi diketik di bawah sini kemudian mendapatkan data anak lagi, bisa anak kedua misalnya seperti itu. Kemudian setelah ini terisi, maka kita mengisi data status gizi. Di sini ada 3, ada status gizi di sini, ada tulisan status gizi, maka kita klik di situ. Nah, kemudian kita tadi kan sudah mengisi profil anak, jadi kita tinggal klik di sini segitiga ini ke bawah, nanti akan kita pilih mana anak yang akan kita hitung status gizinya. Ya. Kemudian diisi ukurannya terlentang atau berbaring, kemudian berat badan berapa, panjang badan berapa, kemudian klik hitung di sini. Setelah klik hitung, maka akan muncul tampilan seperti ini. Contohnya ini nama si Anu, usianya sekian, berat badannya sekian, tinggi badan sekian, maka hasilnya sekian. Berat badan per umum bagaimana, tinggi badan per umum bagaimana, berat badan bagaimana, indeks massa badan. Nah, itu yang akan, ini contoh saja. Kemudian pengisian data gizi harian. Nah, setelah klik status gizi, di sebelahnya ada data gizi harian yang diisi oleh Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita isi dulu tanggal berapa, ya, tanggal berapa, ya, itu kita akan memasukkan datanya, ya, baik di sarapan, makan siang, makan malam, atau makan ringan kalau ada. Ya, contoh kita ambil yang makan siang di sini. Kita pilih ya, kita pilih tambah di sini, maka nanti akan muncul beberapa menu ya. Kita tinggal pilih aja. Atau kita tinggal ketik di atas beras, misalnya beras giling putih, beras giling merah, dan seterusnya. Tinggal pilih di sini. Ya, ini makanan pokoknya apa dulu? Biasanya diisi untuk mudahnya makanan pokok dulu. Makanan pokok itu bisa beras atau tepung atau tape dan seterusnya. Nah, itu kemudian setelah diisi, di-add aja, ditambahkan di sini. Nanti akan muncul ada kalimat seperti ini. Ini penjelasan tentang makanannya itu apa. Nasi giling putih mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, protein, dan bahan menyusun sel bagian tubuh, dan dapat vitamin B dan elektrolit lain seperti kalsium, fosfor. Ini kandungan dari beras giling putih. Kemudian baru ditambahkan. Kemudian setelah itu maka akan tampil seperti ini. Kalau sudah ditambahkan, maka akan tulisan seperti satu, beras giling putih pada makan siang sebagai makanan pokok. Ini saya kasih contoh untuk saya beri contoh untuk yang makan siang. Kemudian untuk lauknya misalnya kita pilih ayam misalnya. Ada ayam. Ini ada keterangannya juga di sini. Ya, ayam itu kandungannya apa saja, zat gizinya apa saja. Ini. Nah itu yang bisa diolah ayam apa saja makanan olahannya, misalnya sate, ayam goreng, opor, dan seterusnya. Baru tambahkan di sini, maka akan muncul di makan siang ini lauk hewani, ayam sebagai lauk hewani, dan seterusnya untuk makanan-makanan lain, sehingga kalau lengkap ya, beras giling putih, makan siang itu beras giling putih, ayam, gambas misalnya seperti ini. Juga ada keterangannya pepaya sebagai buah-buahan, dan makan malam diisi sesuai dengan makanan yang atau minuman yang dimakan pada saat makan tersebut, pada tanggal tersebut. Lalu baru kemudian report. Ya. Kemudian fitur yang lain adalah penggunaan tips dan edukasi. Di sini kita tinggal klik aja di bagian bawah sini. Ini ada menu tips agar si kecil suka makan sayur dan seterusnya. Ini
tips anak doyan makan sayur. Nah, maka kita tinggal klik saja di situ, nanti akan terlink atau terhubung dengan video yang menunjukkan bagaimana tips-tips agar anak doyan makan, seperti itu. Saya pikir itu, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.